telah berlalu dari kita. Dan sama-sama kita mengerti bahwa ghayah, ultimate goal dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Maka saatnya hadirin, para tamu-tamu Allah yang mulia, hari-hari ini kita introspeksi diri. Apakah sifat, sikap orang-orang muttaqin sudah berada kepada diri-diri kita, atau kita zong, kosong dari peringkat orang-orang yang bertakwa tersebut? Marilah kita simak adik diam, duduk, diam, duduk, semuanya duduk, tidak ada yang ngomong. Ayuhal ikhwatal kiram, Allah memberikan guidance bagaimana sesungguhnya orang yang bertakwa itu. Di antara indikator orang itu muttaqin atau bukan, di antaranya adalah adakah sikap, sifat sosial atau kesolehan sosial ada diri seseorang atau tidak. Simaklah ayat 33 dan 34 surat Ali Imran, yang Allah memberikan gambaran al-muttaqin adalah alladzina yunfiquna fis sarra, mereka-mereka yang gemar mensedekahkan hartanya, yang tentu disedekahkan di jalan Allah, yang diantaranya kita berikan kepada al-fuqara dan masakin, atau sesama kita yang membutuhkan. Ini adalah sikap sosial. Begitu pula wal kadhimin al ghaidha, mereka pun menahan amarahnya kepada sesamanya. Dan pula wal afina anin nas, mereka memaafkan kepada sesamanya manusia. Dengan ayat ini, saudaraku, pantas kiranya kita menuduh diri-diri kita tatkala sikap dan sifat pelit, bakhil bin medit masih bercokol di masing-masing diri kita. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Inilah salah satu bentuk kesempurnaan Islam, ya'lu wa la yu'la alaih, yang Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamainya. Pada seluruh sisi kehidupan diaturnya, tidak hanya berhubungan kepada Allah Sang Khalik, tetapi kepada sesamanya diatur dengan rapinya. Bahkan saudaraku masyarakat muslimin, kepedulian, empati, dan simpati kita kepada sesama berupa berdoa untuk sesama kita adalah dihasung syariat kita yang mulia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seseorang kepada saudaranya di luar pengetahuan saudara yang didoai itu adalah mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu tabaraka taala. Ala ra'sihi malakun muwakkal, kata Nabi.
Pada setiap jiwa itu ada malaikat yang diutus. Indama atau kullama da'a li akhihi bi khair, qala al malakul muwakkal amin walaka bimithli. Tatkala seseorang mendoakan saudaranya yang lain, misalnya saya di Purbayan mendoakan Pak Sahid, Pak Hartono, ya Allah berilah kesehatan yang sempurna kepada Ketua Takmir Masjid Bapak Haji Sahid dan juga Bapak Haji Hartono. Tanpa sepengetahuan beliau berdua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mustajabah, dikabulkan oleh Allah. Dan setiap manusia ada malaikat yang diutus tatkala seseorang mendoakan kepada sesamanya tanpa sepengetahuan orang yang didoai doa kebaikan, kata Nabi, malaikat pun mengatakan, ya Allah kabulkanlah, dan untukmu apa yang engkau doakan, semisal apa yang engkau doakan itu. Betapa indahnya saudaraku, tatkala seorang muslim perhatian kepada muslim yang lain, sampai pun pada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hasul. Maka di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat yang lain, seorang mukmin itu satu dengan yang lainnya bagikan bunyanun marsus, bagikan bangunan yang tersusun kokoh, yashuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan satu dengan yang lain, empati dan simpati. Saudaraku, ada sebuah kisah yang menarik. Dan dengan kisah ini mudah-mudahan bisa menjadikan tebalnya ingatan kita di otak bawah sadar kita bahwa simpati dan empati kepada sesama, hakikatnya simpati dan empati itu akan kembali kebermanfaatannya kepada kita. Pada suatu hari ada seorang anak yang mengumrohkan ayahnya yang sudah tua. Di hari pertama sampai di Mekah, maka kemudian seperti biasa ritual umroh. Pada hari yang kedua, orang tuanya lepas dari rombongan. Anaknya sangat bingung, mencari kesana kemari setengah hari tidak ketemu. Satu rombongan dikerahkan 1 kali 24 jam tidak ketemu. Akhirnya di hari kedua minta kepada berbagai rombongan yang dari Indonesia, 1 kali 24 jam yang kedua pun tidak ketemu. Di hari ketiga akhirnya lapor kepada perwakilan yang ada di Jeddah, kemudian mengerahkan segenap mahasiswa untuk membantu mencari. 1 kali 24 jam yang ketiga tidak ketemu. Di hari yang keempat, si anak ini waktu duha, dia melihat anak kecil yang menangis, yang dengan persangkaan yang kuat si anak ini kehilangan orang tuanya. Dia menangis dan menangis sambil mencari orang tuanya. Maka si anak yang kehilangan orang tua ini ingat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di atas. Kemudian dia bergegas untuk sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa, mendoakan si anak kecil ini, betapa dia kasihan dan membutuhkan segera untuk ketemu orang tuanya. Dia pun berdoa seikhlas mungkin, dia sesungguh seserius mungkin. Akhirnya setelah beberapa waktu, di kejauhan terlihat seperti sosok ayahnya. Maka dia pun mendekat. Setelah pandangan sangat jelas, ternyata memang orang tuanya. Dia kejar dan teriak, "Ayah!" Akhirnya kemudian dia peluk ayahnya, menangis dan bertanya, "Kemana saja selama ini ayah?"
Maka dia bilang, selama ini saya di sini, di sekitar sini, kami sudah mencari 3 kali 24 jam tidak ketemu. So, banyak manusia yang mencari ayah tidak ketemu. Terus ayah selama ini makan dari mana? Aku makan dari pemberian orang-orang di sini. Terus minumnya bagaimana? Minumnya air zam-zam yang di sekitar sini. Kemudian setelah itu rombongan kumpul karena sudah ketemu, bersyukur. Kemudian si pimpinan rombongan bertanya, bagaimana cerita ketemunya ayah? Maka dia pun bercerita bahwa, ya Ustadz, saya pernah mendengar ceramah seorang Ustadz bahwa doa seorang kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya maka dikabulkan, dan dia akan didoakan oleh malaikat seperti apa yang doa dia mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya itu. Maka itulah saudara masyarakat muslimin, sekali lagi hakikatnya empati dan simpati, pertolongan kita kepada sesama kita akan kembali kepada kita kebermanfaatannya dunia bahkan dan tentu akhirat. Akhir dari apa yang kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Sungguh Allah berada pada pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Mudah-mudahan dengan ini, mulai hari ini dan seterusnya, bagi yang lolo gue, bagi yang egois, kita lemparkan jauh-jauh sikap dan sifat egois. Mulai hari ini dan seterusnya, bagi yang jiwa kikil, bakhil dan medit, mulai hari ini dan seterusnya kita buang jauh-jauh sikap dan sifat itu, karena Allah mencinta orang-orang yang peduli kepada sesamanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.